Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku seiman yang sama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kesempatan untuk bisa beramal baik di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Barangkali saudara-saudaraku pernah mendengar ada satu ungkapan bahwa jangan pernah engkau memilih-milih amal perbuatan yang akan dikerjakan. Karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu amalan apa dan amalan yang mana yang akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah dan juga akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang sungguh beruntung bagi mereka yang sanggup dan memiliki kesempatan untuk bisa melakukan amalan-amalan yang berpahala besar seperti ibadah haji, ibadah umroh, memiliki kesempatan untuk sholat di Masjidil Haram yang pahalanya berlipat-lipat, ibadah kurban dilakukan setiap tahun. Tentunya ini adalah menjadi semangat dan spirit buat kita untuk bisa melakukan hal yang sama. Namun pun demikian, tidak perlu kita berkecil hati jika kita mampu atau kita belum mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang bernilai pahala besar. Setidaknya kita dapat mengamalkan, meskipun itu memiliki nilai kecil, tapi kita tulus dan ikhlas dalam mengerjakannya. Karena pada dasarnya adalah semua amal itu mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, saudara-saudaraku, adalah Imam Al-Ghazali, seorang tasawuf yang merupakan pengarang dari kitab Ihya Ulumuddin, diceritakan bahwa meskipun kewaroannya, kezuhudannya, amal ibadahnya yang luar biasa dan tidak bisa kita pungkiri, ternyata ada satu riwayat mengatakan keridhaan Allah terhadap Imam Ghazali ini adalah berangkat dari amalan yang sepertinya dianggap remeh atau sepertinya dianggap kecil. Suatu masa ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab Ihya Ulumuddin, di dalam penanya, di dalam tintanya, ketika dia hendak menyelupkan penanya, ada seekor lalat yang sedang minum tinta tersebut. Terhentilah Imam Al-Ghazali untuk menuliskan kitabnya. Dan sambil membiarkan bagaimana seekor lalat itu minum tinta sehingga dia hilang rasa hausnya. Setelah pergi lalat itu, baru Imam Al-Ghazali meneruskan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Nah, dari kisah ini mengatakan bahwa adalah amalan yang barangkali kita anggap kecil, tapi justru itu adalah akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman, terkait dengan hal ini, Rasulullah bersabda, "La tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa anta kallama akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf." Jadi Rasulullah menekankan di sini, jangan pernah menyepelekan kebaikan sedikit pun. Bahkan ketika Anda berbincang atau berkata kepada saudara kita, maka pasanglah wajah atau muka kita dengan wajah yang berseri-seri. Karena itu adalah bagian dari satu kebaikan. Dari sini Rasulullah menekankan bahwa amalan kita ketika berhadapan dengan saudara-saudara kita dengan wajah dengan penuh senyum, wajah yang berseri-seri, maka itu adalah merupakan satu kebaikan yang tidak boleh disepelekan sedikit pun. Saudara-saudaraku yang sama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang berat. Apalagi kalau misalnya
Kita harus senyum kepada orang yang tidak kita sukai, kepada orang yang kita benci. Namun ketahuilah saudaraku, bahwa senyum ini justru memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Senyum dapat mengikis permusuhan. Bagaimana tidak? Barangkali kalau kita saling melempar senyum, maka akan kebaikan yang kita dapat. Berbeda ketika kita saling melempar batu, maka terjadilah satu permusuhan. Dengan senyum, maka kita akan bisa menghilangkan keresahan. Dengan senyum, tentunya adalah menimbulkan satu kebahagiaan dan semangat bagi kita yang memberikan senyum itu dengan tulus dan ikhlas. Jadi saudara-saudaraku, ada satu kisah terkait dengan senyum ini, yang tentunya sepertinya dua kisah ini bertolak belakang. Yang pertama, ada seorang wanita yang bertekad dalam hidupnya, dia tidak akan pernah senyum. Jadi selama hidupnya, dia akan memasang muka datar. Terungkap alasannya kenapa dia melakukan hal itu semua ketika dia melakukan reuni bersama teman-temannya pada umur 50 tahun. Setelah ditanya, kenapa engkau tidak melakukan senyum? Bahkan ketika dia lahir atau melahirkan seorang anak yang seharusnya sebagai orang tua merasa bahagia dan tidak hanya senyum bahkan tertawa, dia tetap mempertahankan mukanya dengan muka yang datar, muka yang biasa-biasa saja. Nah, dia lakukan hal itu selama 40 tahun. Bayangkan, seseorang berani mempertahankan sikap untuk tidak senyum bahkan kepada orang yang dicintai dan dikasihinya selama 40 tahun, hanya karena satu alasan. Alasannya adalah dia tidak mau mukanya menjadi berkerut. Wajahnya menjadi berkerut. Dia tidak mau wajahnya kelihatan tua. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua terkait dengan senyum adalah salah seorang satpam yang bekerja di salah satu perusahaan yang besar di Indonesia ini. Setiap kali dia bekerja, setiap dia berangkat menuju tempat kerja, dan di tempat kerja, dia selalu pasang muka dengan penuh senyum. Dia selalu pasang muka dengan berseri-seri. Ketika datang tamu, disapanya dengan baik, senyumnya tulus, senyumnya ikhlas. Walhasil, dengan perilaku dari seorang satpam ini, maka perusahaan itu adalah termasuk perusahaan yang besar dan berhasil di dalam menjalankan bisnisnya. Dan itu akan menjadi satu contoh bahwa di dalam bisnis atau di dalam usaha, maka senyum adalah merupakan hal yang baik. Jadi ada dua kisah yang bertolak belakang sepertinya dari dua kisah tadi. Tentunya di sini adalah apa hikmah yang bisa kita ambil. Hikmahnya adalah dari dua kisah tadi sebenarnya permasalahannya cuma satu, yaitu bagaimana kita mengorbankan sifat keegoisan kita, mengorbankan sikap menang sendiri. Salah satunya adalah si wanita tadi yang tidak mau senyum, itu adalah lebih mementingkan pada kepentingan dirinya sendiri. Dia menolak tua karena dia takut akan ada kerutan di wajahnya. Sementara si satpam tadi, dia mengorbankan egoisnya, sifat mementingkan diri sendirinya, sehingga dia selalu senyum kepada orang lain. Dan bahkan dengan senyum, dia merasakan kebahagiaan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Perlu diketahui, hadirin atau saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tentunya adalah senyum itu kita berikan kepada saudara kita karena ada hak di dalamnya. Apa salah mereka kalau kita pasang muka cemberut kepada mereka? Toh ada hak kul muslim terhadap muslim yang lainnya. Di antaranya adalah saling membahagiakan satu dengan yang lainnya. Jadi saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatan. Senyummu, wajah berseri-serimu itu yang kau tampakkan kepada wajah saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Jadi marilah kita senyum, marilah kita selalu bersedekah. Setidaknya adalah dengan wajah yang berseri-seri,
wajah yang penuh senyum, wajah yang penuh kegembiraan. Karena memang senyum di dalam urusan percintaan misalnya, tentunya itu adalah berarti kita mengagumi, berarti kita adalah menyukai, berarti kita adalah mencintai. Senyum di dalam keluarga itu artinya adalah kita mengakui keberadaan anak istri kita, keluarga kita, dan kita mengasihi dan mencintai mereka, orang yang selalu berada di dekat dengan kita. Sementara senyum di dalam bisnis itu artinya adalah kita mengapresiasi, kita menghargai, dan kita mengakui keberadaan mereka, pentingnya mereka di dalam usaha atau bisnis kita. Sehingga kita akan ada timbul sikap saling menguntungkan. Dengan adanya senyum, maka semua jadi berbahagia, semua jadi semangat di dalam bekerja. Jadi, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu jalani hidup dengan penuh dengan senyum, penuh dengan wajah yang berseri-seri. Kecuali dalam dua hal. Kita tidak boleh senyum. Yang pertama, ketika kita terjerumus dalam maksiat, maka tidak boleh kita senyum. Di situ kita harus menangis sejadi-jadinya karena kita telah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan senyum sendirian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.